Mengubah hidup dengan memahami kebiasaan. Sebuah renungan filosofis. Hidup adalah serangkaian momen yang kita jalani. Setiap detiknya melukiskan jalinan yang akan membentuk cerita kita. Di konten serasi kami percaya bahwa makna hidup bukan terletak pada tujuan akhir, tetapi pada cara kita memilih untuk melangkah. Apa yang terlihat kecil dan biasa dalam keseharian, seperti kebiasaan yang kita ulang, sebenarnya adalah benih yang menumbuhkan takdir kita. Mari kita telah bersama bagaimana kebiasaan bukan sekedar rutinitas, melainkan cerminan diri yang dapat mengubah cara kita memandang hidup. Hidup. Iya, hidup. Hidup adalah rangkaian tindakan kecil yang ketika dilihat secara keseluruhan membentuk cerita yang kita jalani. Apa yang kita lakukan setiap hari menciptakan pola, dan pola itu pada akhirnya menjadi jalinan nasib kita. Dalam filosofi, kebiasaan tidak hanya dianggap sebagai tindakan berulang, tetapi sebagai ekspresi dari siapa kita sebenarnya. Kebiasaan adalah refleksi dari nilai-nilai yang kita anut dan keputusan yang kita buat dalam setiap momen kecil kehidupan. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menggunakan kebiasaan untuk membentuk hidup yang lebih baik. Tidak semua tindakan kecil membawa kita pada kehidupan yang lebih bermakna. Beberapa justru membuat kita terjebak dalam siklus yang membatasi. Untuk itu, mari kita telusuri 5 prinsip filosofis tentang kebiasaan yang dapat membantu kita menciptakan kehidupan yang lebih berkualitas. 1. Kebiasaan sebagai cerminan diri. Setiap kebiasaan yang kita lakukan adalah pantulan dari diri kita yang terdalam. Ketika seseorang terbiasa bermalas-malasan, itu bukan hanya tindakan tanpa makna, tetapi gambaran dari bagaimana ia melihat dirinya sendiri dan hidupnya. Sebaliknya, seseorang yang rajin berolahraga, membaca, atau merenung menunjukkan penghormatan terhadap tubuh, pikiran, dan jiwa. Untuk mengubah hidup, mulailah dengan bertanya, apa kebiasaan yang mencerminkan nilai-nilai yang ingin aku anut? Jika kamu ingin menjadi seseorang yang peduli pada kesehatan, maka kebiasaan sederhana seperti memilih berjalan kaki daripada naik kendaraan menjadi tindakan simbolis dari nilai tersebut. Dengan menyelaraskan tindakan kecil dengan gambaran diri yang lebih besar, kebiasaanmu tidak lagi terasa seperti kewajiban, tetapi sebagai ekspresi jati diri. 2. Kekuasaan atas pilihan kecil. Dalam filosofi, ada pemahaman mendalam bahwa setiap momen adalah peluang untuk memilih. Setiap kali kita dihadapkan pada pilihan, apakah akan menunda pekerjaan atau langsung menyelesaikannya? Apakah akan menghabiskan waktu di media sosial atau membaca sesuatu yang bermanfaat? Kita sebenarnya sedang membentuk jalan hidup kita. Kebiasaan adalah akumulasi dari pilihan-pilihan kecil ini. Mungkin terasa sepele untuk memilih bangun pagi 5 menit lebih awal, tetapi 5 menit itu adalah simbol dari kemenanganmu atas kelalaian. Ketika kamu konsisten memilih hal-hal yang membawa kemajuan, pilihan-pilihan itu akan membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk karakter. Maka kendalikan setiap pilihan kecil, karena di sanalah kekuatan sejati berada. 3. Lingkungan sebagai medan filosofis. Kebiasaan tidak terbentuk dalam ruang hampa. Apa yang ada di sekitar kita memengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Dalam filsafat ada konsep bahwa lingkungan adalah perpanjangan dari diri kita. Rumah yang rapi, misalnya, bukan hanya ruang fisik, tetapi cerminan dari pikiran yang teratur. Sebaliknya, kekacauan di lingkungan seringkali mencerminkan kekacauan internal. Jika ingin mengubah kebiasaan, mulailah dengan menciptakan lingkungan yang mendukung. Letakkan buku di tempat yang mudah terlihat jika ingin membaca lebih banyak. Simpan ponsel jauh dari tempat tidur
jika ingin tidur lebih awal. Lingkungan yang tertata dengan baik bukan hanya mempermudah kebiasaan baik, tetapi juga menjadi pengingat visual tentang nilai-nilai yang ingin kamu pelihara. 4. Ketidaksempurnaan sebagai proses. Dalam perjalanan membangun kebiasaan, seringkali kita merasa frustasi karena tidak segera melihat hasilnya. Namun filosofi mengajarkan kita untuk menerima ketidaksempurnaan sebagai bagian dari proses. Kesalahan, kemunduran, dan kegagalan bukanlah tanda bahwa kita lemah atau tidak mampu, melainkan momen untuk belajar dan beradaptasi. Alih-alih menyerah ketika gagal menjalankan kebiasaan tertentu, gunakan momen itu untuk merenung, apa yang bisa aku perbaiki. Setiap kali kamu bangkit setelah kegagalan, kamu tidak hanya memperbaiki kebiasaan, tetapi juga memperkuat tekad. Perjalanan ini bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang ketekunan untuk terus melangkah. 5. Keselarasan antara kebiasaan dan tujuan hidup. Filosofi kembali mengajarkan bahwa hidup yang bermakna adalah hidup yang selaras dengan tujuan terbesar kita. Kebiasaan yang tidak memiliki makna akan terasa hampa dan sulit dipertahankan. Namun ketika kebiasaan itu terkait dengan sesuatu yang lebih besar, ia akan menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Misalnya, jika tujuanmu adalah memberikan dampak positif bagi orang lain, kebiasaan membaca setiap hari bisa menjadi sarana untuk memperluas pengetahuan yang kemudian dibagikan. Jika tujuanmu adalah hidup sehat dan bahagia, kebiasaan berolahraga bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang menciptakan fondasi untuk menikmati kehidupan dengan lebih baik. Ketika kamu memahami hubungan antara kebiasaan dan tujuan hidup, setiap tindakan kecil yang kamu lakukan akan terasa penuh makna, dan makna inilah yang akan membuatmu bertahan bahkan ketika perjalanan terasa sangat berat. Hidup yang bermakna dimulai dari kebiasaan sederhana. Pada akhirnya, filosofi mengajarkan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang penuh kesadaran. Kebiasaan adalah alat untuk membangun kehidupan yang lebih baik, tetapi alat itu hanya berguna jika digunakan dengan bijak. Di konten serasi, kami mengajak Anda untuk melihat kehidupan sebagai kanvas yang Anda lukis sendiri. Setiap kebiasaan, setiap tindakan kecil, itu adalah sapuan kuas yang akan membentuk gambaran besar. Jika kamu memilih goresan yang penuh kesadaran, gambaran itu akan menjadi sesuatu yang indah. Sebaliknya, jika goresanmu asal-asalan, hasilnya pun akan berantakan. Ingatlah, perubahan besar tidak dimulai dari langkah raksasa, melainkan dari keberanian untuk memulai langkah kecil dengan konsistensi. Jadi, apa sapuan pertama yang akan Anda goreskan hari ini? Jika Anda merasa konten ini memberikan perspektif baru dan membantu Anda memaknai hidup lebih baik, jangan lupa untuk like, subscribe channel Konten Serasi, dan bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Suara Anda adalah bagian penting dari perjalanan kita bersama untuk membangun kehidupan yang lebih bermakna. Sampai jumpa di video berikutnya.